Ya, langsung ya. Baik. Terima kasih hambanya Bapak Pendeta Joksen Pardosi. Terima kasih atas puji-pujiannya. Terima kasih juga untuk semua yang hadir, partisipan, Bapak Ibu, Saudara sekalian. Puji Tuhan. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu semua, teman-teman yang ada di live streaming Facebook. Tuhan berkati semuanya. Kita jumpa kembali di acara kita Kelompok Tumbuh Bersama Kamis Ministry di malam hari ini. Ya, kalau suara saya sedikit ada noise gitu ya, karena di sini memang hujan deras ya. Hujan deras sekali di sini. Ya, masih bisa ya terdengar ya. Puji Tuhan. Baik. Mari kita terlebih dahulu mohon pimpinan Roh Kudus untuk firman Tuhan. Mari kita tundukkan hati kita. Mari kita berdoa. Kepadamu Bapa Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Bersyukur dan bersyukur senantiasa. Itulah yang dapat kami lakukan untuk menyatakan penghargaan kami, apresiasi kami kepada firman-Mu yang ajaib ya Bapa. Pertolongan-Mu dan kemurahan hati-Mu ya Tuhan, yang terus menyertai kehidupan kami, menyertai segala aktivitas kami. Tuhan, satu hari ini kami sudah menjalankan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan dengan penyertaan kasih Tuhan. Kami bersyukur diberikan kesehatan yang baik, diberikan kami kekuatan yang baru untuk bersama-sama tetap setia kepada kebenaran firman Tuhan, untuk kami belajar bersama Tuhan, tumbuh bersama di dalam pengenalan akan kasih karunia-Mu yang luar biasa. Terima kasih Bapa di dalam surga. Diberkatilah semuanya saudara-saudara kami, baik yang sudah berada di ruangan Zoom meeting ini maupun yang ada dari rumah bersama-sama mengikuti di live streaming Facebook, YouTube. Tuhan memberkati semuanya. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ya, baik. Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk pada bagian yang kedua dari topik yang sudah kita mulai membahasnya, membicarakannya, merenungkannya di hari Kamis yang lalu. Ya, terima kasih. Sebelumnya saya sapa juga ini yang baru pertama kali gabung dengan kita, Ibu Mas Nun dari Bekasi. Selamat malam Ibu. Terima kasih atas kebersamaannya, kehadirannya. Baik. Nah, topik pembahasan kita yaitu bagaimana kita dapat mengalami perjumpaan dengan Yesus saat ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada juga yang menyebutnya encountering with God, ya, perjumpaan dengan Allah, gitu ya. Ada juga yang menyebutnya demikian. Nah, tetapi kita ingin mengetahui benarkah dan seperti apakah saat ini orang yang mengalami, ya, yang bisa mengalami perjumpaan dengan Allah, perjumpaan dengan Yesus. Nah, karena banyak informasi yang keliru di seputar hal ini, maka kita harus memeriksanya, melihatnya dari apa yang dikatakan oleh Allah di dalam firman-Nya. Karena hanya firman Tuhanlah yang mutlak benar. Kalau pendapat, penafsiran, ya, pandangan berbeda-beda, persepsi ada yang berbeda-beda, begitu ya. Tapi kita sudah sepakat bahwa kita akan menggunakan
Alkitab menjadi patokan dasar bagi kita, bahkan harga mati, begitu ya. Harga mati untuk kita menilai segala sesuatu. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang benar atau yang baik. Nah, Bapak Ibu Saudara yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus, kita sudah melihat di bagian pertama di hari Kamis yang lalu bahwa kalau Tuhan langsung berhadap-hadapan, begitu ya, dengan orang-orang yang mana ia berkenan menjumpainya di masa perjanjian lama, ya, seperti kepada Adam ketika di Taman Eden, kemudian kepada Nuh ketika masa air bah, ya, kemudian kepada Abraham ketika dia memanggil, memisahkannya dan mengikat perjanjiannya dengan dia. Kemudian juga dengan Daud, ya, dan nabi-nabi yang lain di dalam perjanjian lama. Dan juga bahkan ketika Tuhan berbicara kepada Elia dan seterusnya, ya. Nah, itu langsung, perjumpaan itu langsung. Jadi bisa dirasakan, dilihat begitu dekat sekali, ya, walaupun artinya ketika Tuhan mendekati manusia itu ada bermacam-macam penampakan, ya, seperti kepada Musa misalnya Tuhan berbicara di semak-semak yang terbakar dengan api, ya. Kemudian kepada Abraham Tuhan menjumpainya dengan 3 orang malaikat, begitu, ya. Jadi perwujudannya itu yang berbeda-beda, tetapi intinya pada saat itu Tuhan bisa langsung bertemu dengan orang yang dijumpainya yang berkenan kepadanya. Nah, itulah perjumpaan mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kemudian ketika Tuhan Yesus datang ke dunia ini, lahir sebagai manusia, nah, tentunya disitulah yang paling leluasa, begitu ya, paling leluasa, katakan begitu, manusia bisa berjumpa dengan Tuhan itu sendiri, ya, karena Yesus adalah Tuhan, ya, 100%, manusia 100%. Jadi ketika orang-orang pada saat itu, orang-orang Israel berjumpa dengan Yesus, berjumpa dengan sosok Yesus sebagai Tuhan dan manusia, ya, manusia Tuhan, Tuhan manusia, begitu ya, yang tidak terpisahkan dalam hipostatis antara kesatuan di dalam kealahan dan kemanusiaannya, ya, yang sempurna. Nah, Bapak Ibu Saudara, nah untuk itu saya akan mengajak kita untuk membaca bagian-bagian secara sepintas saja dulu, ya, ayat-ayat firman Tuhan yang memberikan cerita bagaimana waktu itu para murid Yesus, ya, bisa berbicara seperti kita saat ini, ya, dengan melihat wajah masing-masing, begitu ya, kedua belah pihak di dalam percakapan, dalam kebersamaan mereka, ya, dalam pembicaraan mereka. Itu sangat luar biasa. Nah, kita lihat dulu di dalam Matius pasal 16. Kita buka lagi Matius pasal 16. Saya akan membaca dari ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke 18, ya. Oke. Saya baca Matius 16 dari ayat 13. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jadi Yesus bertanya, Yesus bertanya, kalau menurut kalian penilaian orang-orang lain terhadap anak manusia atau kepada Yesus atau kepada saya, begitu ya, kira-kira ya. Yesus tanyakan seperti itu, siapa pendapat mereka, ya, bagaimana pengetahuan mereka, pengenalan mereka, begitu ya.
apa yang mereka mengerti tentang Yesus. Lalu dikatakan di ayat 14, jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Jadi mereka itu masih terpecah-pecah pengenalannya akan Yesus, ya. Mereka belum ada kesepakatan, belum bisa, walaupun pada saat itu mereka sudah berjumpa tatap muka dengan Yesus sendiri, ya. Mereka tidak mengenalnya. Kemudian 15, lalu Yesus bertanya kepada mereka, nah sekarang kepada muridnya, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Nah, kalau orang lain masih keliru memahami, mengenal Yesus, terus bagaimana dengan murid-muridnya? Sudah bisa belum mengenal dengan benar? Ya. Kemudian 16, maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Nah, itulah pengenalan daripada Petrus. Itulah pengetahuan dia tentang siapakah pribadi Yesus yang sebenarnya. Jadi di sini kita lihat sekali lagi, Bapak Ibu sekalian, bisa diperhatikan dengan baik. Petrus tidak menyatakan pengenalannya berkaitan dengan kematian Yesus di atas kayu salib. Dia tidak menyatakan itu, ya. Yesus ketika ditanya oleh Yesus, siapa menurut kamu siapa? Gitu, ya. Bagaimana pengenalan kamu? Kalau kamu sudah mengalami perjumpaan dengan Yesus, apa yang pengetahuan yang spesifik sehingga kamu bisa dikatakan kenal Yesus? Nah, itu penting, ya. Apalagi sekarang ini, ya, sesudah 2000 tahun Yesus Kristus mati disalibkan, kita tanya, siapa Yesus menurut kamu? Gitu, ya. Sehingga kamu bisa dikatakan orang percaya, sehingga kamu bisa dikatakan orang selamat, sehingga kamu dikatakan anak-anak Tuhan, sehingga kamu bisa dikatakan anggota tubuh Kristus, sehingga kamu dikatakan sudah mengenal Allah, sudah mengalami perjumpaan dengan Yesus. Menurut kamu apa? Apa pengetahuan yang spesifik? Ya kan? Karena apa? Kalau dibilang, oh Yesus itu adalah Tuhan, iblis juga tahu bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Ya kan? Yesus adalah anak Allah, iblis juga tahu bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Jadi pengenalan itu harus, ya, secara spesifik bisa kita nyatakan sebagai bukti bahwa kita sudah mengalami perjumpaan dengan Yesus, dengan Tuhan, sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Bagaimana kita mengenalnya? Karena berbeda-beda, ya. Ketika dulu, seperti saya katakan tadi, di zaman nabi-nabi, Tuhan menampakkan dirinya dengan berbagai-bagai macam rupa-rupa atau wujud, ya. Nah, kemudian ketika dia datang menjadi manusia, hanya satu rupa saja, dalam rupa manusia, ya. Maka itu Petrus mengatakan bahwa engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Nah, kalau kita tanya sekarang ini, bagaimana pengenalan kita kepada Yesus? Kalau ada orang misalnya meminta kita untuk menjelaskan siapa Yesus, apa yang mau kita jelaskan kepada mereka? Ya kan? Sehingga benar-benar orang yang mendengarkan atau orang yang membutuhkan penjelasan, dia bisa mendapat gambaran dan bahkan dia bisa mengalami perjumpaan dengan Yesus. Meskipun Yesus secara fisik saat ini sudah tidak ada di sini, di bumi ini, tapi tetap ada cara Tuhan, yaitu melalui firman-Nya, di mana kita bisa menjelaskan tentang bagaimana Kristus telah mati di kayu salib untuk menebus dan mengampuni segala dosa manusia. Jika engkau percaya, maka engkau pasti diselamatkan dan engkau dimeteraikan dengan Roh Kudus dan engkau berada di dalam Yesus. Nah, itulah cara bagaimana kamu berjumpa dengan Yesus saat ini. Karena Yesus sudah tidak ada di sini, ya. Nah, secara fisik sudah tidak ada di bumi dia. Nanti akan kita lihat, ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, maka pengenalan akan Petrus dan murid-muridnya, sekali lagi, perjumpaan mereka dengan Yesus bukanlah perjumpaan di mana mereka mendapatkan pengertian berfokus kepada salib Kristus, tidak.
Ya, itu harus kita bedakan. Makanya kalau kita bilang bahwa Injil itu berbeda yang disampaikan atau yang diimani oleh Petrus dan juga Injil yang kita imani saat ini, ya memang berbeda. Karena fokusnya beda, ya kan? Objek yang kita imani sekarang ini adalah terkait dengan korban penebusan oleh darah Kristus yang sempurna di atas kayu salib. Kalau Petrus, Yohanes, Yakobus ketika mereka pertama kali diselamatkan, mereka bukan karena percaya bahwa dosanya sudah ditebus oleh darah Yesus. Mereka hanya percaya saja bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang dijanjikan kepada nenek moyang mereka, kepada nabi-nabi bangsa Israel. Nah, karena itulah di ayat 18, di ayat 17 tadi, kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakannya itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga." Ya, jadi Yesus langsung mengatakan apa? Good, that's right, gitu ya, benar, gitu ya. Bahwa itulah pengenalan yang diharapkan oleh manusia pada saat itu dalam perjumpaan, pengalaman perjumpaan mereka dengan Yesus pada saat itu, ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, karena itu ya kita lihat di ayat 18. "Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Ya, jadi dikatakan engkau adalah Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Yesus akan mendirikan jemaatnya di atas batu karang itu. Batu karang itu apa? Tidak mungkin Petrus. Petrus tidak bisa menjadi batu karang, menjadi landasan daripada jemaat Tuhan. Tidak bisa. Tetapi, apa itu batu karang yang dimaksud? Batu karang itu adalah pengakuan yang sedemikian itu, pengakuan tentang kabar baik yang disampaikan oleh Petrus tadi, yaitu pengenalan Yesus adalah Mesias, anak Allah, Raja Israel. Di atas pengakuan yang seperti itulah dibangun jemaat gereja kerajaan Allah, kerajaan sorga di tengah-tengah bangsa Israel. Kalau kita mau bandingkan, di atas pengakuan apa sebagai dasar gereja tubuh Kristus saat ini didirikan, di mana Paulus mengatakan di 1 Korintus pasal 3 bahwa dia sudah meletakkan dasar, yaitu Yesus Kristus, dan orang lain terus membangun di atasnya. Dan pengakuan sebagai dasar daripada pembangunan gereja tubuh Kristus adalah yaitu di mana Kristus telah mati mengampuni segala dosa kita, dan dia bangkit mengaruniakan hidup yang kekal kepada setiap orang yang percaya. Itulah Injil kasih karunia Allah. Yang tadi yang disampaikan oleh Petrus itu adalah merupakan Injil kerajaan sorga, ya, dan itu adalah dasar bagi setiap orang yang percaya untuk diselamatkan dan diposisikan di dalam kerajaan sorga di bumi ini. Ya, Bapak Ibu sekalian, tentunya sudah paham bahwa ketika orang Israel, ketika Yesus mengajak murid-muridnya untuk berdoa, di situ sudah tercantum, ya, harapan daripada bangsa Israel adalah jadilah kerajaanmu di mana? Di bumi seperti di surga. Itu adalah harapan bagi bangsa pilihan itu, harapan bagi bangsa Israel bahwa kerajaan Allah akan didirikan di tengah-tengah mereka di dunia ini. Kapan itu? Bapak Ibu sekalian, tentunya bukan saat ini. Kenapa? Karena saat ini berhubung karena kegagalan daripada bangsa Israel menerima Yesus sebagai Mesias, maka Tuhan Allah saat ini sedang membangun yang disebut dengan gereja tubuh Kristus. Gereja tubuh Kristus yang dibangun di atas dasar kabar baik, pengakuan akan kebenaran bahwa pekerjaan Kristus yang sudah selesai di atas kayu salib telah menebus dan mengampuni segala dosa umat manusia. Siapa yang percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus dan pasti diselamatkan. Itu adalah fondasi dasar yang diletakkan oleh Rasul Paulus tentang pengenalan akan Yesus Kristus, perjumpaan kepada Yesus Kristus, ya, pengenalan yang benar
terhadap Yesus Kristus saat ini. Ya Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu Saudara, karena itu saya mengajak kita kembali untuk melihat lagi. Ya, kita langsung melihat di Lukas pasal 24. Ya, Lukas pasal 24. Oke. Lukas pasal 24 di sini sudah merupakan kisah atau cerita tentang di mana Yesus Kristus sudah bangkit dari antara orang mati. Ya, bagaimana orang-orang murid-muridnya, orang-orang percayanya pada saat itu masih bisa langsung berjumpa dengan Yesus di dalam rupa kebangkitan tubuhnya dari antara orang mati. Ya, oke, kita lihat di dalam Lukas pasal 24 ayatnya yang saya mengajak kita untuk melihat di ayatnya yang ke-36. Saya akan membaca. Di situ judul perikopnya dalam Alkitab berbahasa Indonesia, Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Ayat 36. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Ya, aku sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Itu adalah tubuh kebangkitan Yesus Kristus yang sifatnya quote unquote sifatnya duniawi. Ya, kenapa duniawi? Karena tubuh Yesus Kristus yang diperlihatkan ketika dia bangkit pertama kali itu adalah merupakan buah sulung representasi daripada tubuh kebangkitan daripada bangsa Israel yang percaya nanti di mana ketika Yesus datang kedua kali mereka akan bangkit dengan tubuh yang baru sama seperti tubuh baru Yesus ketika baru pertama kali bangkit ketika 40 hari dia di bumi ini. Lalu mereka akan memerintah di bumi ini selama 1000 tahun lamanya menjadi imam-imam Tuhan. Jadi semua mata manusia yang di dalam daging seperti kita ini bisa melihatnya. Amin. Bisa melihat secara kasat mata. Itu adalah model ya kebangkitan tubuh daripada orang-orang Israel yang akan hidup di bumi, memerintah di bumi di masa kerajaan 1000 tahun nanti kalau Yesus sudah datang kedua kali. Lalu bagaimana dengan tubuh kebangkitan kita? Tubuh Kristus. Tidak dikatakan bahwa bisa dilihat dengan secara kasat mata. Karena di dalam 1 Korintus 15 dikatakan dalam sekejap mata ya kita akan dibangkitkan, yang mati dibangkitkan, yang masih hidup akan diubah tubuhnya menjadi serupa dengan tubuh Kristus yang mulia, yang surgawi. Ya, kemudian kita diangkat bersama-sama dengan Tuhan, menyongsong Tuhan di angkasa. Dan tidak dikatakan bahwa tubuh Kristus itu bisa dilihat secara kasat mata, tubuh yang surgawi itu. Ya, nah tapi kita lihat di situ Bapak Ibu Saudara bahwa ketika Yesus pun baru setelah bangkit dari antara orang mati, dia memiliki tubuh yang bisa dilihat secara kasat mata. Ya, begitulah Tuhan Yesus menunjukkan pengenalan akan dirinya kepada murid-muridnya pada saat itu sesudah dia bangkit dari antara orang mati. Ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, itu harus kita pahami
harus kita bedakan dengan baik, ya. Karena Alkitab menyatakan demikian. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus dengan tubuh kebangkitan dia tadi masih makan ikan goreng, kriuk 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 gitu ya, luar biasa. Ya, karena tapi kalau tubuh surgawi, ya, tubuh kemuliaan, yaitu di mana tubuh rohani Kristus yang ditempatkan, yang diposisikan di atas di surga, tidak dikatakan bahwa itu masih bisa makan ikan goreng nanti, tidak dikatakan begitu, ya Bapak Ibu Saudara. Karena itu sudah dikatakan di Filipi pasal 3 ayat 20, karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Yesus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita ini menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia, ya, yaitu tubuh surgawi, ya, bukan tubuh duniawi, bukan tubuh yang berfungsi di kerajaan Allah di bumi ini, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itu saya mengajak kita melihat lagi di dalam Kisah Para Rasul 1. Nah, mari kita lihat lagi di Kisah Para Rasul 1. Dan Kisah Para Rasul 1 ini tentu kita tahu ini adalah countdown, ya, detik-detik di mana Tuhan Yesus akan terangkat ke surga, ya. Nah, Yesus masih berbicara, masih mengadakan perjumpaan secara langsung kepada murid-muridnya sebelum dia naik ke surga, ya. Nah, kita lihat di Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-9. Saya akan membaca, ya, Bapak Saudara. Ya, dari ayat 6 saya akan membaca sampai ayatnya yang ke-11 lah, ya. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Nah, perhatikan pertanyaan itu Bapak Ibu Saudara. Murid-muridnya tidak mengatakan, maukah engkau memulihkan kerajaan bagi seluruh umat manusia? Tidak ada dikatakan begitu, ya. Atau maukah engkau memulihkan kerajaan bagi orang Kristen? Tidak ada dikatakan begitu. Jadi jangan salah membaca Alkitab, ya kan? Mari kita baca Alkitab, dan apa yang dikatakan di situ itulah yang merupakan kebenaran yang sejati, bukan bukan penafsiran kita, atau bukan persepsi kita, atau bukan pendapat kita sendiri. Yang jelas murid-murid mengatakan, maukah engkau memulihkan kerajaan bagi Israel? Ya, karena memang kerajaan surga itu Allah janjikan kepada umat pilihannya, bangsa Israel, gitu, ya. Makanya Yesus datang sebagai raja bangsa Israel. Ya, kita masih tahu biasa melihat di tulisan di atas salib itu ada INRI, gitu ya. Kepanjangannya apa? Yesus Nazaret, raja Yahudi, gitu ya. Bukan raja orang Kristen. Tidak, raja Yahudi. Dan saya bukan Yahudi, ya kan? Ada di sini orang Yahudi? Saya bukan orang Israel, ya. Juga saya bukan Israel rohani, tidak. Dalam bentuk apapun saya tidak bisa menjadi orang Israel. Dalam kesukuan, dalam kerohanian tidak bisa diubah demikian. Karena kita punya suku sendiri, ya, ada suku Batak, Manado, ya, Chinese dan lain sebagainya. Itu secara fisik. Secara rohani tidak ada perbedaan saat ini. Kita satu, yaitu satu tubuh Kristus, tidak mengenal Yahudi, Yunani, atau perbedaan apapun di situ, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi ketika murid-muridnya bertanya demikian, Yesus menjawab di ayat 7. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Yaitu pasti kerajaan surga yang diminta dalam doa Bapa kami itu pasti diwujudkan. Tapi Yesus bilang kamu tidak perlu tahu, ya kan? Kapan itu? Tapi itu pasti akan dilaksanakan, ya. Cuma Yesus mengatakan
di ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, berarti belum. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, bahwa ketika murid-muridnya, di sini kan ada Petrus, Yohanes, Yakobus dan yang lainnya, mereka mendengar perkataan Yesus, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Itu artinya apa? Ya, mereka belum menerima Roh Kudus. Ya, berbeda dengan kita sebagai tubuh Kristus saat ini. Ketika kita percaya, langsung dimeteraikan dengan Roh Kudus. Kita tidak menunggu-nunggu seperti mereka. Ya, karena itu adalah program Tuhan kepada mereka. Bahwa ketika mereka percaya, mereka diminta harus menanti-nantikan janji Bapa. Karena Roh Kudus itu belum turun. Itu perbedaan yang sangat-sangat penting dipahami ketika kita ingin mengetahui bagaimana sebenarnya ajaran Alkitab tentang perjumpaan dengan Yesus. Ya, karena banyak orang saat ini mengajarkan perjumpaan dengan Yesus, perjumpaan dengan Allah seperti apa? Ya kan, Bapak Ibu Saudara. Jadi di sini perjumpaan orang Israel, orang percaya, para murid Yesus dengan Roh Kudus saja itu ada jarak antara mereka sudah selamat dengan mereka menerima Roh Kudus, karena mereka harus menanti-nantikan. Kenapa demikian? Karena itulah janji Bapa kepada mereka. Kalau janji Tuhan kepada kita apa? Efesus 1 ayat 13. Ya, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengarkan firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus. Tidak dikatakan kamu menanti-nantikan Roh Kudus, turunnya Roh Kudus, tidak dikatakan begitu, ya. Kenapa demikian? Karena itulah janji Tuhan saat ini yang dinyatakan menjadi kebenaran untuk setiap orang bisa mengenal atau berjumpa dengan Yesus, ya, dengan cara yang Tuhan tetapkan bagi kita saat ini. Nah, kemudian kita lihat di ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Mulai dari mana? Saksiku mulai dari Yerusalem, kemudian seluruh Yudea, kemudian ke Samaria, barulah sampai ke ujung bumi. Nah, sekarang ini banyak yang bilang, oh, kita harus bersaksi pertama-tama di Yerusalem dulu. Yerusalem kita adalah rumah tangga kita. Kemudian apa lagi? Kemudian seluruh Yudea adalah tetangga kita. Kemudian apa lagi? Samaria, baru yang lebih jauh lagi, baru ke ujung bumi. Bapak Ibu Saudara, tidak bisa ditafsir begitu. Jerusalem is Jerusalem. Amin. Ya. Judea is Judea. Samaria is Samaria. Ujung bumi is ujung bumi. Jadi itu adalah tempat-tempat yang real. Tidak bisa dirohanikan bahwa Yerusalem adalah keluarga kita. Ya, keluarga kita. Ya, tidak bisa jadi Yerusalem. Yerusalem itu ada di Timur Tengah sana. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, dan itu akan benar-benar menjadi sebuah kenyataan ketika Yesus nanti datang kedua kali, bahwa ya, orang Israel akan dipenuhi dengan kesaksian kebenaran tentang Yesus adalah Raja, Yesus adalah Mesias. Di seluruh Yerusalem akan menerima, akan menyambut Mesias. Dan kemudian setelah itu barulah mereka memberitakan Injil sampai ke bagian terluar, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu Saudara, ini penting diingat. Karena ketika pada masa rasul-rasul, bukanlah Petrus, Yohanes, Yakobus yang pergi ke bangsa-bangsa lain. Tidak. Pauluslah yang diutus oleh Allah untuk menjadi rasul dan pemberita Injil kasih karunia kepada bangsa-bangsa lain. Sedangkan di dalam Kisah Para Rasul 8 dikatakan 12 murid itu atau rasul-rasul itu mereka tetap berada di Yerusalem. Pauluslah yang diutus oleh Tuhan untuk memberitakan Injil kasih karunia ke bangsa-bangsa lain. Kenapa? Karena bangsa Israel sudah jatuh. Mereka menolak Roh Kudus. Mereka membunuh Stefanus. Ya, sehingga Tuhan Allah menghentikan sementara program pemberitaan kerajaan sorga melalui mereka, dan Tuhan langsung kepada bangsa lain, dan Dia
memanggil satu orang rasul yang baru, namanya Rasul Paulus, dan dialah yang memberitakan Injil kasih karunia Allah. Yesus mati hapus segala dosa, kita dikuduskan sekali untuk selama-lamanya, kita telah dibenarkan, dan setiap orang yang percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus menjadi bagian dari anggota tubuh Kristus yang kekal dan yang surgawi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itu di ayat 9 dikatakan, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Kemana Yesus pergi? Dia pergi ke surga, terangkat ke surga. Nah, banyak orang yang masih bingung, surga itu di mana? Surga itu ada yang bilang surga itu di telapak kaki ibu, ya kan? Dan lain sebagainya. Surga itu ada di hati manusia. Bapak Ibu Saudara, Alkitab mengatakan surga itu ada di atas. Dari mana kita tahu? Karena Yesus terangkat ke atas, bukan terangkat ke bawah, terangkat ke atas, naik, ya kan? Maka Yesus nanti akan turun dari atas, dari surga. Lalu ketika kita diangkat nanti di awan-awan, kemana kita naik? Ya ke atas, amin, ke surga. Bukan tinggal di bumi ini, bukan tinggal di bumi baru, saudara-saudara. Bukan tinggal di Yerusalem baru, tapi kita diangkat ke surga, ya kan, di atas, Bapak Ibu. Kalau Yerusalem baru itu adalah kota yang turun dari surga ke bumi, ya Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau kita mempercayai bahwa kita akan terangkat ke surga, berarti kita akan naik ke atas. Begitu, itu posisi kita. Kalau Yesus datang kedua kali, dia akan turun dari surga dan kakinya akan berjejak di bumi ini, ya. Jadi di sini kita lihat bahwa ketika Yesus naik ke surga, terangkat ke surga, mereka, ayat 10, ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti yang kamu melihat dia naik ke surga. Amin. Jadi Yesus akan turun ke bumi ini suatu saat. Saudara-saudara ada di mana? Masih di bumi ini? Tidak. 1 Tesalonika pasal 4 mengatakan bahwa sebelum Antikristus menyatakan diri, ya, yaitu Antikristus, pembinasa keji, ya, yang akan menyiksa umat manusia di dunia ini, terutama bangsa Israel pada saat itu di masa sengsara. Sebelum itu terjadi, kita yang percaya saat ini sudah dibebaskan, dilepaskan, kita sudah diubah menjadi manusia dengan tubuh yang baru, dan kita akan diangkat menyongsong Tuhan di angkasa. Kita diselamatkan dari murka Allah. Amin. Pasti diselamatkan dari murka Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tapi Yesus nanti akan datang kedua kali untuk mengurusi kembali umatnya, yaitu bangsa Israel, untuk menggenapi janji Allah kepada Abraham, Ishak dan Yakub, bahwa melalui keturunan Abraham, Ishak dan Yakub, seluruh bangsa di bumi ini akan memperoleh berkat. Disitulah itu nanti benar-benar menjadi nyata bahwa Israel menjadi kepala dan bangsa-bangsa lain itu akan menjadi ekor. Ya, Bapak Ibu Saudara, bukan saat ini. Ya, saat ini satu-satunya kepala adalah Yesus Kristus, Tuhan kita, kepala gereja, yaitu tubuhnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, sedikit lagi saya mengajak kita untuk melihat di dalam 2 Korintus pasal 12. 2 Korintus pasal 12, ya. 2 Korintus pasal 12. Saya ingin menjelaskan kepada Bapak Ibu sekalian, saya ingin menunjukkan bagaimana kalau kita lihat tadi, ya, ketika murid-muridnya Petrus, Yohanes, Yakobus dan yang lain itu menerima firman kerajaan dari Yesus yang masih berada di bumi, ya, posisinya masih di bumi. Tapi ini sekarang kita lihat bahwa bukan Yesus posisinya ada di bumi yang memberikan firman,
dan juga yang menerima firman juga bukan posisinya di bumi, tetapi baik yang memberi maupun yang menerima itu ada di surga. Siapa dia? Kita lihat di dalam 2 Korintus pasal 12. Saya akan membaca mulai dari ayat 1 ya. Aku harus bermegah. Siapa ini aku? Tentu Paulus. Karena Pauluslah yang menulis kitab Korintus ini kepada jemaat kudus di Korintus. Aku harus bermegah sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan penyataan-penyataan yang kuterima dari Tuhan. Aku tahu tentang seorang Kristen, ya, seorang Kristen. 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu, Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga, dari langit, surga maksudnya, ya. Aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu, Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat kemana? Diangkat ke Firdaus, dan ia mendengar kata-kata yang tidak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Jadi Firdaus posisinya di mana sekarang? Ada di atas, Bapak Ibu sekalian, ya. Karena dikatakan ia, yaitu Paulus, tiba-tiba diangkat ke Firdaus, yaitu tadi ke tingkat ketiga dari langit atau dari sorga, ditulis di sini ya. Ya. Jadi ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus. Lalu apa? Setelah dia diangkat ke surga, ia mendengar apa? Kata-kata yang tidak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia, tapi hanya boleh diucapkan oleh Tuhan kepadanya. Bapak Ibu Saudara, ketika Petrus, Yohanes, ya, Yakobus mendengarkan firman yang disampaikan oleh Yesus, adalah posisi Yesus sebagai manusia pada saat itu. Amin. Tetapi ketika Petrus sudah diangkat ke surga untuk menerima firman kasih karunia dalam posisi di mana Tuhan bukan lagi manusia dalam daging, tapi dia sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat, dan posisinya ada di dalam surga. Itulah firman yang diterima oleh siapa? Yang diterima oleh Paulus. Mana ya firman yang diterima oleh Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudara? Dari Roma sampai Filemon, ya. Itulah yang dinyatakan oleh Tuhan kepadanya, kepada Paulus, dan kita bisa membaca firman yang disampaikan oleh Yesus kepada Rasul Paulus dari Roma sampai Filemon, ya, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, maka kita lihat bahwa kasih karunia Tuhan yang sangat luar biasa yang diterima oleh Rasul Paulus, sehingga saat ini kita bisa mengenal yang disebut dengan Injil kasih karunia Allah, di mana Paulus mengatakan di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 24, dia katakan, aku tidak menghiraukan sedikit pun nyawaku, asal aku dapat menyelesaikan tugas yang Tuhan percayakan kepadaku, yaitu untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, maka saat ini bagaimana orang bisa mengalami perjumpaan dengan Yesus? Itu pertanyaan kita. Kita lihat di dalam Roma pasal 10, ya. Roma pasal 10. Saudara. Ya. Karena kalau kita mengamati juga, mendengar juga, banyak orang yang bilang bahwa saat ini dia mendapat penglihatan. Ya, mendapat penglihatan. Mendapat penglihatan dari Tuhan Yesus tentang akhir zaman dan lain sebagainya. Oh, Bapak Ibu Saudara, kita mesti hati-hati ya. Jangan kita terlalu mudah percaya kepada berita-berita yang tidak didukung oleh kebenaran Alkitab firman Tuhan, ya. Nah, Roma 10 ayatnya yang ke-17. Apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, ya? Bapak Ibu Saudara, dikatakan di ayat 17, jadi iman timbul dari mana? Dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Amin. Jadi saat ini Bapak Ibu Saudara, tidak ada orang yang bisa berjumpa dengan Allah
Tidak ada orang yang bisa berjumpa dengan Yesus, tidak ada orang yang bisa berjumpa dengan Roh Kudus saat ini tanpa dia memperoleh iman, ya, tanpa dia memiliki iman yang benar. Dan iman itu timbul dari mana? Dari pendengaran. Ya, Bapak Ibu Saudara, kalau kita dengar, kita saksikan saat ini di YouTube dan macam-macam ya kesaksian. Ada orang yang bersaksi bahwa dia sudah mengenal Yesus, tiba-tiba dia sudah tahu tentang Yesus. Dari mana taunya? Ya, mungkin dia bilang karena waktu itu saya bermimpi, kemudian saya melihat sesosok orang yang berbaju putih ketika saya tidur, kemudian saya bermimpi, saya melihat masuk ke dalam kamar saya, macam-macam, Bapak Ibu Saudara, ya. Ini adalah suatu kesaksian-kesaksian yang palsu, dan kita perlu menyatakan yang benar dari dalam Alkitab bahwa saat ini pengenalan manusia akan Allah, akan Kristus adalah tidak bisa tidak harus melalui iman. Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, betapa pentingnya kita memberitakan Injil kasih karunia Allah, karena lewat itulah orang bisa mendengar dan memperoleh pengertian, dan akhirnya orang yang percaya memperoleh hidup yang kekal dan pengenalan akan Kristus yang benar. Nah, saya mengajak kita membaca bagian yang terakhir ya dalam pemaparan saya sebelum kita masuk pada sesi diskusi kita. Saya mengajak kita sekali lagi melihat Efesus pasal 1 ayatnya yang ke-13 dan 14. Oke? Efesus pasal 1 ayat 13 dan 14. Tentunya Bapak Ibu Saudara ya yang rajin memberitakan Injil sudah sangat familiar dengan ayat ini, ya. Efesus pasal 1 ayat 13 dan 14. Di dalam dia kamu juga, di dalam. Amin. Bukan hanya berhadap-hadapan face to face, tidak, Bapak Ibu Saudara. Posisi saudara dan saya di dalam Tuhan saat ini terhadap Tuhan kita, pengenalan saudara, keberadaan eksistensi saudara dan saya saat ini bukan hanya berhadap-hadapan dengan wajah Tuhan, tidak. Berada di dalam, ya, Bapak Ibu Saudara. Di dalam dia kamu, di dalam Yesus. Amin. Sudah menjadi bagian daripada Yesus, yaitu di dalam dirinya. Amin, saudara. Jadi bukan lagi mencari-cari hadirat Tuhan. Apalagi saudara-saudara, mengundang lagi supaya turun hadirat Tuhan. Turun dari mana? Bapak Ibu Saudara, ya. Kita ini sudah di dalam. Ya, jadi ibaratnya saudara-saudara, kalau bisa sedikit walaupun tidak persis sama, kalau kita bisa dianalogikan, kita ini sudah dikandung oleh Yesus, sama seperti seorang anak dikandung oleh ibunya. Ya, bagaimana dikatakan bahwa anaknya adalah berhadap-hadapan dengan dia? Bukan hanya berhadap-hadapan, menyatu. Amin. Bapak Ibu Saudara, karena Yesus adalah kepala dan kita adalah anggota tubuhnya. Tidak bisa kita bilang bahwa tangan saya berhadapan dengan saya. Ya, tidak bisa lagi disebut. Bukan hanya berhadapan, memang sudah menyatu, sudah melekat, dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi. Ya, itu yang Paulus katakan. Baik maut, baik kuasa apapun, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus. Kita lihat lagi, ya, selengkapnya. Ayat 13. Di dalam dia kamu, di dalam Yesus kamu, karena kamu telah mendengar firman kebenaran. Itu tadi, Roma 10 ayat 17, ya. Yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam dia, di dalam Yesus kamu. Bukan di samping, bukan di belakang, tapi di dalam Yesus kamu juga. Ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Amin. Dimeteraikan, langsung Roh Kudus memeteraikan, langsung Roh Kudus membaptis kita ke dalam tubuh Kristus yang kekal, yang surgawi, sehingga kita menjadi bagian dari Tuhan, bagian dari diri Allah, sekali untuk selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, jadi pengenalan kita sangat luar biasa kepada Yesus, kepada Tuhan kita. Perjumpaan kita dengan Tuhan kita itu adalah sesuatu yang sangat amazing, sangat luar biasa. Tidak bisa digambarkan dengan kata-kata saja, tetapi kita bisa melihatnya dari kebenaran firman Tuhan yang disampaikan,
bahwa kita ketika percaya sudah termeterai dengan Roh Kudus. Ya, Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus tidak akan meninggalkan kita. Ya, Roh Kudus bukan seperti tadi dijanjikan kepada murid-muridnya Petrus, Yohanes dan sebagainya, Roh Kudus akan turun. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Tidak perlu menyongsong Roh Kudus, ya. Kemudian menanti-nantikan Roh Kudus. Kenapa dinanti-nantikan? Roh Kudus itu sudah ada di dalam kita dan kita sudah ada di dalam Roh Kudus, sudah menyatu, ya, selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara, darah yang dikasihi Tuhan Yesus, ayat 14-nya. Dan Roh Kudus itu adalah apa? Jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Bapak Ibu Saudara, ini adalah garansi di mana kita akan memperoleh seluruhnya apa yang dijanjikan oleh Allah. Karena yang dijanjikan oleh Allah bukan saja masuk surga dengan pasti bagi kita, tapi dijanjikan juga seluruh berkat rohani di dalam surga telah menjadi milik kita, dan kita harus menikmati itu, dan kita harus merasakan itu, dan itu kita harus membagikan itu menjadi berkat bagi sesama kita, bagi orang lain. Karena itulah kita, Bapak Ibu Saudara, mengingat apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada kita semua, orang-orang percayanya, orang-orang kudusnya, bahwa adalah kehendak Allah supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Karena dengan kita memberitakan Injil kasih karunia Allah kepada semua orang, maka kita telah memperkenalkan bagaimana perjumpaan yang sebenarnya kepada manusia, perjumpaan antara Yesus dengan manusia, dengan orang yang berdosa, bahwa orang yang berdosa telah disucikan, telah dikuduskan, telah dibenarkan oleh darah Kristus sekali untuk selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara, kita ini adalah tubuh Kristus, dan disitulah kita berada, dan itu adalah rumah kita, itu adalah tempat kita, dan itu adalah keluarga kita, keluarga Allah untuk selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara, itu yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini, ya. Dan semoga apa yang saya sampaikan ini bisa memberikan kepada kita, membuka pikiran kita lagi untuk lebih mendalami lagi firman Tuhan, sehingga kita nanti bisa sharing, bisa tanya jawab sesudah sesi pertama ini, ya. Untuk itu saya ajak kita untuk berdoa untuk menutup dulu pemberitaan materi firman Tuhan yang sudah saya sampaikan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih. Kami sangat bersyukur ya Tuhan Yesus, kami sudah berada di dalam Engkau, dan kami mengenal-Mu melalui Injil keselamatan, Injil kasih karunia Allah yang sangat luar biasa, berita tentang pekerjaan Kristus yang sudah selesai di atas kayu salib, mengampuni segala dosa umat manusia, menguduskan, membenarkan, dan memeteraikan kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami saat ini telah memiliki pengenalan yang sempurna melalui kebenaran firman-Mu, dan kami akan terus membagikan apa yang telah Tuhan nyatakan bagi kami menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur diberkatilah semua yang mendengarkan firman Tuhan di malam hari ini. Semua diberkati, dipenuhi dengan segala kebajikan, dipenuhi dengan segala anugerah, kemurahan hati Tuhan, dan apapun yang menjadi pergumulan setiap anak Tuhan, semuanya mendapat solusi jalan keluar yang terbaik dari Tuhan. Dan kami percaya rencana-Mu selalu yang terindah bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Bapak Pendeta Pardosi. Semua saudara-saudaraku, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam. Shalom. Salam kudus buat kita semuanya.